Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dengan saya Chandra, di mana malam hari ini seperti biasa kita akan membahas mengenai IHSG ya, pergerakan IHSG satu minggu ini dan satu minggu depan kurang lebihnya, dan sektor-sektornya, dan tentu saja langsung ke saham-sahamnya juga nih yang kira-kira menarik apa. Oke, kita mulai langsung dengan IHSG-nya dulu ya. Nah, untuk eh, hari ini tadi sempat lumayan bagus ya, padahal ya naiknya sempat sampai 0,6% gitu. Tapi eh, ya entah kenapa ada rejection di sini hari ini gitu ya. Eh, Kalau lihat beberapa hari ini sih ya dari tanggal 6 sampai sekarang ini sideways, nggak kemana-mana ya. Didukung juga apa stokastiknya juga eh, kemarin sempat masuk ke area jenuh beli ya. Jadi ini harusnya sih kalau misalkan besok hari Selasa IHSG bisa naik ya, terutama ditutup di atas 6765, ya, itu akan jadi sinyal positif bahwa IHSG ada potensi satu minggu ke depan atau kurang lebih sampai tanggal 20-an itu IHSG bisa sampai 6.900 seperti itu ya. Ya, cuman yang jadi problem untuk sekarang itu adalah pelemahan mata uang rupiah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu rajin ngeliatin kurs ya, kalau bulan lalu kursnya itu kurang lebih 14.700, 14.800 gitu ya. Sekarang udah 15.100 ya, udah 15.100. Nah, ini nggak tahu antara BI-nya memang apa namanya berhenti nahan atau eh, asingnya yang memang pada keluar gitu ya. Nah, cuman kalau di luar dari kurs rupiah dengan dolar ya, so far harusnya IHSG sih menurut saya bagus ya, nggak ada masalah. Oke, kita langsung mulai pembahasan ke sektoralnya. Nah, kita mulai dengan IDX transportasi. Ya, eh, indeks transportasi so far masih sideways ya, masih sideways dari sini sampai sini sideways dalam tren naik gitu ya. Cuman kalau kita tarik Fibonacci, eh, ya Fibonacci dari ujung sini ya, ini tertingginya, di sini terendahnya, paling mentok harusnya naiknya ada di sini, kisaran 2100. Ya, jadi harusnya sih sekarang sideways untuk bisa naik lebih lanjut gitu. Nah, kebetulan kita ada SMDR ya. Di SMDR ini masuk tabel ya, masuk tabel warna kuning. Eh, so far sideways ya, sehari-hari beberapa hari ini sideways. Yang mungkin baru akan jalan kurang lebih prediksinya tuh kalau nggak di mendekati akhir minggu ini ya, antara Kamis Jumat ya paling di minggu depan. Tapi so far sih masih oke ya, cuman dia mau bagi dividen ya, dan kecil sih sebenarnya dividen. Terus kita masih ada Jaya juga yang menurut saya juga masih oke ya. Jaya masih oke, cuman emang sideways juga. Terus ada Nelly. Nah, ini Nelly eh, cup and handle ya, cup and handle, terus sideways. Ini potensi kalau breakout 454 potensi lanjut lagi nih. Ya, targetnya 500 kurang lebih, atau 494. Cuman yang jadi problem di Nelly itu agak kurang liquid ya, mungkin karena memang nggak banyak orang yang diri ke sini gitu. Ya, cuman nanti pada waktunya itu sendiri pasti dia akan jadi liquid kalau memangnya udah mulai gerak-gerak kencang gitu ya. Terus WH.
Ya, ini WH barang lama yang akhirnya pelan-pelan naik juga. Ya, pelan-pelan naik juga. Nah, targetnya 165, so far masih di sekitar resisten satu nih ya. 146, 150. Terus ada HIS. Ya, so far HIS juga masih sideways. Ya, HIS masih sideways dalam tren naik. Eh, ya, mungkin harus lebih sabar ya di saham ini. Tapi trennya udah mulai naik. Terus, kita coba lihat TRCA-nya ya. TRCA-nya masih sideways ya. Tapi ada potensi menarik sih kalau dia bisa breakout 296 atau 300 lah ya. Bisa breakout 300, ya potensi menarik untuk gap 330. Oke, itu dari sektor transportasi. Kita pindah ke sektor teknologi. Ya, di sektor teknologi so far masih potensi menunjukkan penurunan ya pergerakannya. Jadi kalau kita lihat lotonya harusnya juga arahnya kurang lebih sama ya, turun harusnya. Coba kita lihat dulu sebentar. Iya, untuk Goto ini arahnya lebih ke arah turun. Terus Bukalapak, hmm, tadi sempat pagi sempat direkomend, tapi sistemnya adalah buy break ya. Jadi kalau nggak breakout ya nggak menarik gitu ya. Dan ternyata hari ini candlenya pun merah. Jadi kemungkinan sih potensinya bisa di cancel ini orderan. Rekomendasi Bukalapaknya. Terus berikutnya ada MTech. MTech-nya masih sideways ya. MTech-nya masih sideways. Setelah dia naik sini dia sideways. Ya, kalau saya sih lebih sukanya ini ada pola ya ini kalau saya lihat. Ini kalau eh, saya gambarin tuh, nah ada pola pennant gitu ya. Jadi kalau besok candlenya hijau menarik, tapi kalau candlenya merah breakdown garis ungu ya potensi turun ke bawah gitu. Ya mungkin kalau apa namanya teknologi mungkin baru ini ya yang tiga ini aja yang lumayan. Jadi kita pindah lagi ke sektor berikutnya, energi. Ya, sektor energi sideways ya. Ini sektor energi sideways. Um, jadi kalau sektor energi ini sideways, ya mungkin di saham-saham sektor energi bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Seperti itu. Ya, kita lihat dulu ada ROI-nya yang udah direkom juga. Ya, ada ROI-nya udah nutup gap. Ya, udah nutup gap di sini. Nah, terus di sini juga ada pola ya. Ini pola cup and handle di sini. Ini cupnya, tuh ya. Terus ini handle-nya. Ya, cuman ini cup and handle kecil, gitu. Dan em, apa namanya? Ini sebagai neckline ya. Jadi ini sementara ini dia masih sideways di area breakpoint. Ya, mungkin bisa buy on weakness di sini, bagus untuk buy on weakness, gitu. Ya, oke itu untuk ada raw. Berikutnya ada indie yang kita udah rekomen juga ya. Nah, indie juga kurang lebih hampir sama ya kayak Adaro. Ya, kurang lebih hampir sama eh, kayak Adaro. Polanya cup and handle.
Gitu. Jadi sementara ini dia lagi sideways di area sini, di area apa namanya neckline gitu ya. Ini potensi nutup gap yang jelas, ya potensi nutup gap. Udah gitu Harum juga menarik, ya Harum juga menarik. Kalau ngelihat dari pola sih, ini polanya cup and handle juga sama ya, kurang lebih polanya hampir sama. Jadi bisa buy on weakness nih di sekitar 1.500 sampai 1520-an gitu. Kalau yang belum punya, kalau yang udah punya, udah profit, mungkin bisa dipertimbangkan kalau jebol 1570, 1580 ya dipertimbangkan sell dulu, nanti antri lagi di bawah. Itu yang jelas target jauhnya atau yang lebih jauh itu di 1.800. Ya, itu TP2-nya. Udah gitu Doit ya. Ini Doit saya udah sering sounding ya. Cuman emang naiknya pelan-pelan. Nah, sekarang udah masuk ke area harga 400-an ya. Jangan lupa targetnya 440 sampai dengan 460 gitu. Tinggal dikawal aja. Itu terus kita coba lihat SMMT ya. Ya, SMMT naiknya lumayan ya, kenceng ya. Hmm, ya kalau saya sih mungkin wait and see dulu lah di SMMT. Terus kalau yang lain eh, menurut saya belum menarik ya. Nah, coba lihat, kita lihat cuannya dulu. Cuan, si sandwich. Oke, kita pindah ke yang lain. Jadi sektor energi masih menarik, terutama di batu bara gitu ya. Tapi kalau saya terus terang nggak berani masuk rekomen PTBA gitu ya. Kenapa? Karena chartnya agak kurang oke sebenarnya, agak membingungkan lah kasarnya seperti itu. Jadi belum terlalu kelihatan. Nah, ini untuk sektor infrastruktur ya, ini menurut saya sih menarik ya, karena kalau kita tarik garis tren dari sini sampai sini, nah ini trennya naik ya. Memang ini ada potensi koreksi ya, mungkin sampai sekitar 850 sampai 840 gitu ya. Udah gitu harusnya mantul dan breakout MA 200. Nah, mirip sama kayak saham ya. Kalau udah breakout MA 200 itu trennya tren naik gitu ya. Jadi sangat menarik sih kalau buat saya. Cuman kita lihat dulu saham-sahamnya yang kira-kira akan ngegerakin itu apa ya. Kita coba lihat Excel-nya dulu. Kalau tadi di sektor energi, saya lebih fokusnya ke batu bara. Nah, gimana dengan di sektor infrastruktur? Ya, kita lihat dulu ya. Infrastruktur nih, XL ada potensi cup and handle, gitu ya. Selama dia bisa breakout 2130 sekaligus nanti harusnya akan breakout MA-nya juga di situ. Nah, itu potensinya adalah cup and handle gitu ya. Kebetulan kita udah rekom ya, barangnya agak lama juga nih. Karena sempat beli, naik, tapi dibawa turun lagi. Nah, sekarang lagi sideways gitu ya. Terus kalau Excel-nya menarik, gimana dengan Telkomnya? Ya, ternyata Telkomnya belum terlalu kelihatan ya. Cuman eh, mungkin bisa dipantau juga ya kalau misalkan dalam ya mungkin dari pertengahan minggu ini ya sekitar hari Rabu Kamis gitu ya dipantau saham Telkomnya dan XCL-nya gitu. Terus kita masuk ke konstruksi. Nah, kalau
kalau analisa saya nggak salah, kan tadi saya bilang di infrastruktur ini potensi menarik. Nah, kalau analisa saya nggak salah, ini yang nanti bakalan ngedrive eh, sektor infrastruktur itu ada di saham-saham konstruksi. Ya, sementara ini memang dia lagi sideways, ya. Tapi harusnya di dekat-dekat akhir minggu ini akan mulai jalan lagi. Ya, kemarin sebenarnya kita ada rekom ya di 420 sampai 440, tapi kelihatannya sih nggak akan sampai sih. Kelihatannya ya. Nanti kalau memangnya bisa sampai, kalau memangnya nggak mungkin sampai, kita akan rekom lagi, akan kita kejar gitu ya. Tapi kalau untuk Wika PTPP, so far sih harusnya kita bisa dapat barang lebih murah ya. Wikanya masih belum terlalu kelihatan, yang belum terlalu kelihatan menarik maksud saya, tapi arahnya memang sideways gitu ya. PTPP-nya sideways juga. Jadi sebenarnya dari sisi konstruksi ini yang paling menarik itu ADI. Ya mungkin karena bulan depan, bulan Agustus, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, itu akan ada peresmian LRT. Nah, di mana LRT itu kebanyakan dipegang oleh Adikarya. Gitu. Ya, itu untuk konstruksi. Sekarang kita coba lihat jalan tolnya dulu, jasa marganya. Ya, untuk jalan tol so far uptrend juga sama ya. Uptrend, cuman ini ada potensi double top ya. Jadi mungkin kalau yang belum masuk bisa tungguin di 36-an sini. Kalau yang udah masuk mungkin siap-siap sell kalau jebol dari harga 3.800. Terus kalau tower-toweran mungkin yang paling menarik menurut saya itu adalah TOWR. Ya, TOWR yang menurut saya paling menarik. Ini polanya sama cup and handle ya. Jadi harusnya ada potensi koreksi dulu sampai 1055 baru dia naik. Tuh, terus ada KIN, kita ada rekom KIN juga. Nah, KIN-nya juga masih sideways. Ya, Arco-nya juga sama, sideways juga Arco. Ya, Arco-nya juga sideways. Barang lama juga ada SSIA ya. SSIA sideways juga. Ya, masih sideways. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya. Indeks industrial. Di indeks industrial ini juga sama. Ini punya potensi untuk uptrend ya. Karena udah bentar lagi breakout MA 200, ini moving average-nya juga udah hampir motong gitu. Cuman tinggal ditunggu aja. Ini yang ngedrive biasanya cuma dua sih, Astra dan NTR. Ya, kebetulan Astra udah kita rekom, meskipun UNTR-nya belum ya. Astra sekarang lagi sideways, kalau UNTR-nya, ya UNTR-nya mirip kayak PTBA ya, masih belum terlalu kelihatan gitu. Ya, terus kalau untuk CAKK, CAKK, ini kita ada rekom juga. Ya, so far masih sideways, ya, masih sideways, cuman potensinya menarik juga ini. Oke, kalau gitu saya kita pindah lagi ke sektor berikutnya ya. Healthcare,
Ya, sektor healthcare nggak menarik. Ya, ini potensinya lebih ke arah turun. Cuman kita ada saham, beberapa saham ya. Yang pertama itu ada SAME. Ya, so far sih rekomen sektor health yang paling menarik ini adalah SAME. Ya, yang paling bagus. Hari ini udah naik, volumenya udah lumayan. Harusnya besok bisa jalan lagi gitu. Ya, terus ada Meds, cuman sekarang posisinya lagi minus ya. Lagi minus di bawah harga kita beli dan bahkan mungkin ada potensi kena stop loss. Terus kita ada KF. Ya, ini balik lagi kalau untuk KF ya, sentimen positifnya masih belum ada, tapi secara teknikal tuh udah mulai menarik gitu ya. Makanya saya ada rekom. Ini kita tuh rekom di sekitar sini ya. Terus sempat spike sampai 900, sekarang lagi set gitu. Terus kita pindah lagi ke sektor selanjutnya ya. IDX Finance. Ya, IDX Finance ini kurang lebih hampir mirip sama Infra ya tadi ya. Udah deket-deket MA 200, terus ada koreksi gitu ya, ada koreksi atau sideways gitu. Nah, ini tinggal ditunggu breakoutnya. Cuman kalau ditanya di sektor finance ini fokusnya kemana? Saran saya fokusnya ke perbankan. Ya, kita coba lihat Big Bang-nya dulu. Ya, untuk Big Bang BBCA-nya masih sideways, ya, jadi masih belum terlalu kelihatan. BBRI-nya ini juga sama, ya. Padahal tadi udah cakep, sempat naik sampai 55, tapi dibanting lagi turun. Ya, terus BBNI, BBNI-nya juga sideways, cenderung turun. Ya, jadi eh, agak agak rawan. Kita yang udah kebeli itu baru Mandiri ya. Rekom BRI-nya belum, triggernya belum kena, baru Mandiri yang udah kita dapat barangnya. Ya, so far masih sideways. Nah, gimana dengan BRIS ya? Terakhir kemarin kita ada rekomend BRIS juga. Ya, BRIS-nya juga sideways. Terus kalau Arto, sorry, kalau Arto Agro kita rekomnya. Ya, Agro juga masih sideways ya, masih sideways. Tapi ini potensinya lumayan ya, lumayan menarik ya. Karena dia udah lewat dari garis downtrend line-nya dan dia lagi sideways. Ini biasanya nanti akan ngejar ke MA 200 baru dia kencang. Terus ada BBTN, ini juga barang lama. Ya, ini juga lumayan menarik ya, hati-hati kalau misalnya dia udah breakout MA 200 tuh biasanya kencang ya, dipantau aja besok-besok. Terus ada BTPS yang udah sempat profit ya, sekarang kita baru masuk lagi kemarin di harga 2.200 ya. Cuman sekarang lagi minus-minus tipis lah ya. Terus kita punya barang lama banget juga, BDMN, yang harusnya udah profit lumayan ya. Karena harus masuk tuh 2850, sekarang udah 31-an. Nah, ini kalau udah ciri-ciri kayak gini, udah siap-siap ya mungkin bisa dijual semua atau sebagian, nanti retracement beli lagi gitu. Berikutnya ada yang menarik, ada BBHI ya. Ya, BBHI ini
kelihatannya besok akan kita rekom ya. Karena hari ini sempat breakout MA 200 volumenya tinggi. Jadi kita besok akan rekom ini. BBHI terus apa tadi tuh? Kita coba lihat hartonya ya. Harto, kalau Harto mungkin bagusnya sih di 29 kali ya. BBHI, kita coba lihat bank. Bank masih belum terlalu menarik ya. Kita ada PNLF juga, yang so far sih udah untung dikit lah ya, karena masuknya tertinggi di 300. Karena lagi sideways, ya. Terus ada Bevin, cuman Bevinnya kelihatannya sideways, balik lagi ke harga beli. Oh, BNBA. Bevin menarik juga ya, ini ya. BNBA ini juga bank digital lah ya intinya sih, tapi yang second linernya bank digital. Oke, ya jadi mungkin untuk bank eh, bisa dipantaunya yang lapis-lapis dua lah. Lapis satunya belum terlalu bagus semua sih. Ya, kita pindah ke sektor selanjutnya. Ada basic material. Ya, basic material ini udah sideways di range yang ini ya. Eh, di sini sampai sini. Nah, udah sideways, sudah di breakout. Cuman kondisinya jenuh beli, jadi ini potensi retracement sehat sebelum dia lanjut naik lagi. Gitu. Nah, ini mungkin yang bisa dipantau itu ada SMGR ya. Kita udah lama rekom ini, tapi belum capai target, belum capai target kenaikan gitu ya. Harusnya bisa sampai 67. Terus kemarin sempat ada rekom MDKA juga yang udah profit sekarang. Ya, cuman sekarang lagi sideways. Ya, lagi sideways. Oh, closingannya dibanting ya. Candlenya hijau. Oh, hijau. Terus INKP, kertas-kertasan ya. Itu juga kita udah rekomen. Ya, targetnya udah dipindah ke target yang sekarang nih. Harusnya 9.000 tuh udah kejual. Nanti berikutnya bisa sampai maksimal 97. Itu cuman karena naiknya udah terus-terusan nih, harusnya sih ada koreksi sehat ya. Jadi besok kita akan saranin untuk jual dulu. Tapi bagi yang mau hold, silakan sampai 9.700. Tekimnya juga udah lama direkomend, tapi masih sideways. Ini belum naik setinggi dari INKP. Menarik sih. Ya. Terus BRPT tadi ada rekom, tapi lihat triggernya belum kena ya. Jadi belum di apa namanya belum punya berarti belum masuk gitu ya. Terus kita ada BRMS juga yang udah profit ya. BRMS udah profit, harusnya masih sesuai plan. Terus ISSP ini setlistnya cukup lama ya, dari direkom sampai sekarang kalau nggak salah sekitar 2 minggu atau 3 minggu setlist. Ini dari sini setlist. Oh, udah hampir sebulan setlist. Terus tadi ada rekomen SMBR.
Ini juga menarik ya, karena semen-semen eh, menarik juga. Ya, SMGR, INTP juga lumayan, tapi menurut saya INTP risknya lebih besar lah. Jadi saya lebih pilih ke SMBR, Batu Raja sebagai anak usaha dari semen Gresik ya. Terus kita ada kemarin sempat rekomen NICL ya, udah kena cut loss ternyata dibuang tiba-tiba. Avia juga besok harusnya kena cut loss. Terus yang menarik lagi di basic material, kelihatannya itu dulu sih di basic material ya. Oke, kita pindah ke sektor selanjutnya, cyclical. Ya, sektor cyclical udah uptrend ya. Cuman candlenya hari ini agak kurang bagus. Jadi ini potensi untuk koreksi sehat. Rekomennya kita ada SMA. Ini kita ada SMA. Terus ini karena tadi MTEK-nya agak kurang ya. Eh, jadi SMA juga kekurang. Tapi kalau MTEK-nya nanti menarik, SMA juga bisa menarik. Terus berikutnya ada tadi ada rekomen Aces ya, yang tapi belum kena karena rekomnya di 700, tadi low-nya 705 gitu ya. Jadi belum dapat, mungkin besok bisa diantriin lagi. Eh, GJTL naiknya udah kenceng dan kita udah close ya. Nah, ini dia lagi jatuh-jatuhnya nih. Ya, mungkin siap-siap tampung lah kalau turun 2-3 hari lagi. Barang lama banget itu ada RALS. Terus kita ada rekomen harta juga ya, yang hari ini mulai gerak-gerak lagi. Ya, harta mulai gerak-gerak lagi. Oke, mungkin itu aja sih yang dari cyclical mah. Kita pindah ke sektor berikutnya, yaitu non-cyclical. Nah, di non-cyclical ini kalau Bapak Ibu ngikutin minggu lalu, nonton YouTube-nya, kalau nggak ikut Zoom-nya, gitu ya, saya sempat bilang saham-saham CPO. Nah, sekarang udah mulai pada jalan ya saham-saham CPO-nya, dan harusnya masih akan jalan. Nanti baru, kalau view saya ya, view saya baru akan koreksinya nanti di Agustus. Jadi pada saat El Nino yang biasanya di bulan Agustus September itu waktunya saham CPO-nya koreksi. Ya, saham CPO apa aja? Kita ada ANCT yang udah sempat direkom, ya udah profit banyak. Ya, ingat kalau eh, baca di grup WhatsApp, saya bilang ANJT itu potensi bisa ke 1.000 gitu ya. Ini udah 900, hampir 900. Kemarin sempat 900 gitu. Terus kita ada rekomen LSIP juga. Bagi yang ikut rekomen LSIP itu pasti akan dapat dividen ya, lumayan. LSIP, SIMP, ya SIMP ini juga udah jalan. Gosko eh, ada rekomen Gosko kan waktu kapan tadi pagi udah bisa jualan dan harusnya bisa kebeli lagi tadi 97 antrian. Ya kalau yang belum dapat mungkin besok beli aja di 100 ya.
paling tingginya 100. Terus ya kalau kayak Java, Cepin sih masih setlist kalau saya lihat. Ya, masih setlist Java, Cepin. Oke, itu terus terakhir IDX property. Ya, IDX property hari ini kenceng ya. Ini candlenya kenceng banget tapi volumenya kecil ya. Ini kelihatannya karena yang ngegerakin atau yang naik gedenya cuman Kija doang. Ya, naiknya lumayan besar Kijanya. Volumenya juga lumayan. Ya harusnya sih kena target saya udah gitu turun sih. Ya, jadi besok siap-siap jualannya atau minggu inilah kasarnya. Terus CTRA kita belum rekom sih sebenarnya, tapi cukup menarik. Ya, kita rekomnya itu ada di Sumarekon kemarin ya, Sumarekon Asri itu kita rekomnya. Ya, Sumarekonnya naik, Asrinya juga kalau nggak salah naik ya. Ya, Asrinya juga naik. Base juga menarik sih, Bapak Ibu. Base. Yang jelas properti itu trennya udah mulai naik lagi ya, udah masih sideways tapi trennya lebih ke arah potensinya naik. Jadi saham-saham properti boleh dilirik lagi ya. Nah, cuman kalau ditanya Pak Chandra sekarang kalau boleh di-spill portonya lagi banyak di mana? Terus terang saya lagi nggak banyak di mana-mana. Jadi maksudnya tuh nggak ada yang dominan. Kalau waktu minggu lalu saya sempat bilang 50% di ANJT gitu ya. Tapi pada saat ANJT udah naik kenceng, saya udah sempat lepas gitu. Sekarang eh, tadi pagi juga hari ini masih trading di ANJT ya. Tadi masuk 860, keluar 890 gitu. Besok ya nggak tahu sih kayak gimana gitu. Ya cuman Porto sekarang lagi nggak ada difokusin kemana yang paling besar. Semua hampir kurang lebih hampir sama. Rata-rata di 20 sampai 30%-an gitu. Ya karena masih nyari-nyari sih. Kemarin sempat di Wood sebenarnya saya agak gede di Wood tapi pas saya iseng antri sell di 430 kejual ya di sini langsung kejual dan belum masuk lagi. Ya, waktu itu saya, eh, di sini tuh saya masuk sekitar 35%-an ada gitu. Ya, sekarang moodnya masih bagus, masih sideways. Ya, cuman apa namanya porsinya nggak besar yang saya punya gitu. Masih biasa-biasa aja sama-sama yang lain gitu. Ya, mungkin sampai di sini dulu aja. Kalau ada yang mau nanya silakan. Ini Wood menarik ya. Eh, ya balik lagi, saya sih nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan pada saat rekomen Wood itu kan saya sempat bilang ya. Entah ini ada apa gitu. Cuman mungkin karena dolarnya akan menguat, saya sempat bilang. Nah, ternyata kejadian, makanya wood-nya juga naik gitu. Sama kayak waktu CPO ya. CPO saya sempat bilang saham-saham CPO ini menarik. Mungkin kalau Bapak Ibu mau pilih saham CPO selama harga sahamnya itu nggak di bawah, nggak dekat-dekat 50 kayak BPT ya, minimal itu Gosko, itu harusnya bisa profit gitu. Cuman yang mungkin butuh waktu kan. Kalau saya kan fokusnya di INJT gitu. Ya. SIMP menarik kok. SIMP, LSIP juga menarik. Kebetulan sekarang CPO-nya saya bagi dua sih, LSIP sama NI,
LSIP sama ANJT, cuman ANJT-nya tadi saya udah lepas, LSIP-nya saya masih hold gitu. Tapi besok potensi masuk lagi ANJT gitu. Jadi makanya saya bilang nggak ada saham yang dominan banget gitu. Tapi kalau ditanya sektor yang dipunyain dominannya apa, ada di CPO ya, karena ada ANJT sama LSIP seperti itu. Propertinya cuman punya Sumarekon. Aslinya saya nggak masuk. Saya masuknya cuma Sumarekon. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin malam hari ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.